Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Shalom. Perkenalkan, saya Risa Aulia dari kelas 12-3 Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Basarang. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang novel yang sudah saya baca yang bertemakan wanita tangguh dan yang berjudul 1 miliar Mengubah Segala Hidup. Jadi di novel ini menceritakan ada seorang janda yang memiliki dua orang putri yang bernama Rani dan Aileen. Nah, Aileen ini adalah anak tiri dari Bu Sumi dan janda ini bernama Bu Sumi. Aileen ini dari kecil sudah diperlakukan selayaknya anak tiri pada cerita-cerita novel lainnya, yaitu diperlakukan sebelah mata dan juga pilih kasih terhadap anaknya yang satu. Setelah usia mereka 20 tahun, Aileen ini dijual oleh ibu tirinya kepada seorang kakek-kakek yang sangat kaya yang bertujuan untuk memenuhi nafsu si kakek-kakek tersebut. Namun kakek-kakek ini adalah orang suruhan yang disuruh oleh bos muda kaya raya yang bernama David. Pada malam itu, Aileen tidak bisa menolak keinginan ibu tirinya. Dia harus pasrah bahwa dia sudah dibeli oleh seorang kakek-kakek dan dia harus menemaninya. Namun setelah sampai di sebuah apartemen, dia sangat terkejut bahwa yang membeli dia itu adalah bukan seorang kakek-kakek tersebut, melainkan seorang bos muda yang sangat tampan dan juga bos muda yang sangat kaya raya. Setelah malam itu pun berakhir, bos muda itu pun membayar senilai 1 juta miliar kepada ibu tiri Aileen. Namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Aileen. Bahkan setelah kejadian tersebut, Aileen ini pergi dari rumahnya karena omongan-omongan dari tetangga, teman-teman, dan juga ibu serta kakak tirinya yang menganggap bahwa Aileen ini adalah wanita malam. 8 bulan sudah berlalu, dia tinggal di sebuah kos kecil dan juga bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Dan ternyata Aileen juga sedang mengandung anak dari seorang bos muda kaya raya itu selama 7 bulan. Beralih ke ibu tiri Aileen dan kakak tiri Aileen. Dan selama 8 bulan tersebut, ibu tiri Aileen pun memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah baru yang dibeli dari hasil menjual Aileen tadi tersebut. Dan selama 8 bulan itu pun uang 1 miliar hanya dipakai untuk berfoya-foya dan juga untuk perawatan kakak tiri Aileen. Ibu tiri Aileen ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah keluarga dermawan, yaitu rumah dari David yang ternyata adalah orang yang sudah membeli Aileen tersebut. Namun ibu tiri Aileen ini tidak menyadari bahwa yang membeli Aileen adalah bos atau majikannya sendiri. Dan kakak tiri Aileen ini bekerja di sebuah perusahaan yang dipimpin oleh bos muda tampan dan kaya raya ini, yaitu adalah David, yaitu majikannya dari ibu dia sendiri. Di cerita lain, ternyata Rani ini suka dan juga sangat mencintai bosnya sendiri, yaitu David. Dan pada suatu ketika, mereka berdua menjalankan rapat di sebuah kafe, dan kafe ini adalah tempat kerjanya Aileen. Karena selama beberapa bulan dia sudah tidak bertemu dengan David ini sejak malam itu, Aileen pun sangat ketakutan dan juga sangat tidak ingin bertemu dengan David tersebut. Dan ternyata David itu melihat keberadaan Aileen dan dia terkaget karena melihat keadaan Aileen yang sedang hamil besar. Setelah rapat itu selesai, ternyata mereka berdua itu berbincang-bincang mengenai perjodohan antara Rani dan juga David, karena ibu dari David ini sudah menjodohkan Rani dengan David tersebut. Namun David tidak terlalu memperhatikan karena ia hanya teringat-ingat terhadap Aileen yang ia lihat barusan yang tengah hamil besar, dan ia pun berpikir itu atas perbuatan dia atau bukan, karena setahu dia Aileen ini setelah berhubungan dengan dia, ia menjadi seorang pemuas nafsu atau seorang cewek malam.
Di kemudian hari, David ini mencoba mengikuti Aileen karena rasa penasarannya yang sangat besar, dan dia ingin tahu bagaimana kehidupan Aileen setelah bertemu dengan dia, dan ia menerima atau memberi Aileen itu 1 juta miliar. Namun dia terkaget-kaget karena melihat Aileen tinggal di sebuah kos-kosan kecil dan juga sangat sempit dan sangat padat sekali dengan penduduk. Saat Aileen berada dalam kosan, David ini mencoba melihat dari jendela kecil, dan ia melihat bahwa Aileen ini sedang memasak sebuah mie instan, dan di situ di ruangan tersebut hanya ada berisi kasur tipis yang sangat kecil dan juga beberapa mie instan dan sebuah kompor untuk memasak. Dan di situ David pun berpikir apakah itu perbuatan dari dirinya atau cowok-cowok lain yang sudah memakai Aileen. Singkat cerita, perjodohan antara David dan juga Rani ini akan segera dilaksanakan, dan ibu dari David ini mengundang Rani untuk makan malam di rumahnya David. Tapi setelah Rani datang ke sana, Rani sangat terkejut bahwa ternyata asisten rumah tangga dari calon suaminya itu atau calon perjodohan itu adalah ibu kandungnya sendiri. Namun dia tidak berani jujur ke keluarganya David karena dia sangat gengsi dan juga takut bahwa perjodohan ini tidak akan terlaksanakan. Beberapa waktu berlalu sampailah di acara pertunangan antara Rani dan juga David. Di sini usia kandungan Aileen sudah beranjak 9 bulan atau tinggal menunggu Aileen ini untuk lahiran. Di acara tersebut, Aileen datang karena ia adalah salah satu pegawai dari catering yang sudah dipesan oleh ibunya David. Di acara tersebut, Rani melihat ada Aileen, dan Rani tidak ingin David ini terus menatap Aileen karena sejak pertama kali ia bertemu dengan Aileen dan juga David ini selalu memperhatikan Aileen, dan Rani ini menyuruh salah satu bodyguardnya untuk mendorong Aileen dari tangga. Aileen pun jatuh dari lantai 3 ke lantai 2 di sebuah tangga, dan ia mengalami pendarahan yang sangat hebat. Melihat kejadian itu, David sangat khawatir terhadap kondisi Aileen, dan ternyata yang membawa Aileen ini ke rumah sakit adalah David seorang diri. Karena Aileen mengalami pendarahan yang sangat banyak, dokter pun memutuskan untuk Aileen untuk segera melahirkan saat itu juga. Dan di situ David pun mau tidak mau harus mengaku sebagai ayah dari anak yang dikandung oleh Aileen. Selama kejadian ini berlangsung, David tidak pernah bercerita tentang kejadian ini ke siapapun, dan saat itu David meminta pertolongan ke kakak sepupunya yang bernama Dito, dan ia berceritakan semua kejadiannya dan sambil menunggu Aileen ini untuk melahirkan. Sudah lama bercerita kepada sepupunya tersebut, dan tidak terasa ternyata Aileen sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan saat dokter meminta untuk David mengambil bayi tersebut dan menemani Aileen dan juga bayi tersebut, David sangat terkejut karena bayi laki-laki tersebut sangat mirip dengan David. Dan sepupu dari David itu sangat yakin bahwa itu adalah anak dari David, bukan anak dari laki-laki lain. Setelah melahirkan bayinya, Aileen pun sangat merasa lega, namun ia juga terkejut karena yang membawa dan menemaninya serta membiayai semua biaya rumah sakit itu adalah David, orang yang sudah membelinya. Setelah beberapa hari, ia merasa tidak enak dan juga sangat takut terhadap kondisi dia dan juga kondisi bayinya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah sakit tanpa sepengetahuan siapapun. Ia pergi lontang-lantung di jalanan dan tidak memiliki tempat tinggal. Namun di situ dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang bernama Ibu Rini,
dan ia menawarkan sebuah rumah kecil yang ia punyai di sebelah rumahnya dia untuk ditinggali Aileen dan menemani ibu tersebut karena anak ibu tersebut sedang berada di luar kota. Setelah hari pertunangan Rani dan juga David itu tidak terlaksanakan dengan baik, ternyata Rani dengan ibu tiri Rani ini mengetahui semuanya, yaitu bahwa yang membeli Aileen selama ini adalah si David, dan David yang telah menolong Aileen dan juga telah membiayai seluruh biaya persalinan Aileen selama di rumah sakit. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Aileen sudah kabur membawa bayinya tersebut, dan David pun bingung dan terus mencari di mana keberadaan si Aileen ini dan juga bayinya tersebut di seluruh kota. Tak terasa usia bayi Aileen ini sudah beranjak 2 bulan, dan 2 bulan itu juga Aileen sudah tinggal bersama Ibu Rini dan membantu semua pekerjaannya Ibu Rini. Pada suatu hari, anak dari Ibu Rini ini pulang ke rumah untuk menjenguk ibunya. Anak dari Ibu Rini ini bernama Bayu, dan dia adalah seorang pengusaha dari luar kota yang sangat sukses, dan ia juga mempunyai gelar dan juga nama di setiap atau di perusahaan miliknya dia. Pada suatu ketika Ibu Rini ini pamit kepada Aileen ingin pergi ke luar kota, yaitu balik kampung karena ada keluarganya yang meninggal, dan dia bertitip kepada Aileen untuk tetap menjaga rumah tersebut, dan di situ ada anaknya yang menjaga Bayu. Dan ternyata sejak Bayu datang dari luar kota itu, setelah ia melihat Aileen, ia sangat tertarik kepada Aileen, dan ia juga mencari tahu tentang latar belakang Aileen dan bayi yang Aileen miliki. Di hari setelah Ibu Rini pergi dari rumahnya, Bayu ini mengunjungi rumah Aileen yang berada persis di sebelah rumahnya dia. Dan di situ ternyata Bayu pun adalah seorang laki-laki yang sangat gila dengan perempuan, dan ia menawarkan beberapa uang untuk Aileen agar Aileen bisa menemani dia untuk memuaskan nafsu si Bayu tersebut. Namun Aileen menolak. Di waktu yang sama, ternyata David masih mencari keberadaan di mana Aileen tinggal bersama anaknya tersebut. Dan tidak disengaja, ternyata David menemukan bahwa Aileen ini tinggal bersama seorang ibu-ibu. Dan di malam itu juga, di saat Bayu ingin melecehkan Aileen, di situ David muncul karena ia sudah tahu keberadaan Aileen, dan David di situ menyelamatkan Aileen dan juga bayi. Dari kejadian itu, Aileen dan bayinya dibawa David ke sebuah apartemen milik David. Selama tinggal di apartemennya David, seluruh kebutuhan Aileen ini ditanggung oleh David. Namun Aileen sangat tidak menerimanya karena ia tidak enak dan juga tidak ingin mempunyai hutang terhadap David lagi. Beberapa cara sudah Aileen lakukan untuk pergi dari apartemen tersebut, namun apartemen tersebut sudah dijaga oleh beberapa bodyguard yang disuruh oleh David agar Aileen tidak bisa kabur lagi. Di waktu yang bersamaan, ternyata keluarganya David sudah mengetahui kebohongannya dari Rani, atau rencana Rani yang ingin menikahi David hanya karena status dan juga latar belakang si David yang memiliki harta banyak. David juga sudah mengetahui bahwa Rani dan juga Bisumi ini adalah saudara tiri dan ibu tiri dari Aileen, dan David juga mengetahui bahwa kondisi Aileen saat ini terjadi karena semua disebabkan oleh perilaku dari ibu tirinya dan juga kakak tirinya tersebut. Karena David sudah mengetahui semua dari asal-usul bayi itu yang ternyata adalah bayinya, dan keluarga Rani yang sudah mencelakakan atau menjerumuskan Aileen ke
kehidupan yang sangat buruk, maka ia bertekad untuk menikahi atau mempertanggungjawabkan dia terhadap Aileen. Namun keluarga dari David ini tidak setuju karena sepengetahuan keluarga tersebut, Aileen ini adalah seorang wanita malam dan juga seorang wanita yang tidak baik. Namun setelah beberapa waktu dan juga pernikahan sudah terselenggarakan, ternyata keluarga dari David ini sudah tahu cerita yang sebenarnya dan Aileen diterima baik oleh keluarganya. Dan ternyata juga Aileen ini adalah anak dari teman atau sahabat dari almarhum ayahnya David. Setelah pernikahan David dengan Aileen dan juga keluarga David yang sudah menerima Aileen, Rani dan juga ibunya sangat tidak terima dan iri terhadap Aileen. Mereka beberapa kali ingin menyingkirkan Aileen dari keluarga David, namun selalu gagal. Di salah satu rencananya ibu tiri Aileen, yaitu adalah menusuk Aileen dari belakang. Namun rencana tersebut digagalkan oleh anaknya sendiri, yaitu Rani, karena Rani merasa bersalah terhadap Aileen. Selama Aileen menikah dengan David, ternyata Aileen ini sangat memperdulikan ibu tirinya dan juga Rani tersebut. Karena Rani sudah mulai tersadar, makanya Rani menolong Aileen, dan ternyata yang terkena tusukan tersebut adalah Rani sendiri. Dari kejadian itu, ibu tiri Aileen dimasukkan ke penjara dan Rani mengalami pendarahan yang sangat banyak, dan Rani dilarikan ke rumah sakit atas suruhan dari Aileen dan juga semuanya dibiayai oleh Aileen. Beberapa bulan berlalu, Rani sudah sembuh dari masa kritisnya dan ia ditugaskan untuk bekerja kembali di perusahaan milik David atas kemauan dari Aileen, dan Rani bekerja kembali sebagai manajer dari perusahaan David. Tapi berita duka menyerang Rani karena ternyata ibunya meninggal di sel penjara akibat terjatuh dari kamar mandi. Setelah dari kejadian meninggalnya ibunya Rani pun memutuskan untuk tinggal seorang diri di sebuah rumah yang ia beli dari hasil kerja kerasnya. Aileen pun tidak melupakan Rani. Ia sering membantu di saat Rani membutuhkan pertolongan. Beberapa tahun berlalu, bayi Aileen yang tadi diberi nama Boy, dan Aileen juga sudah mempunyai 2 orang anak kembar, perempuan dan laki-laki, yang ia beri nama Brian dan Bian. Sampai saat itu juga mereka hidup senang dan tidak ada yang mengganggu mereka lagi. Demikian cerita singkat dari novel yang sudah saya baca. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom.